Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberkati kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 16 ayat yang kedua. Demikian sabda Tuhan. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hamba-Mu itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah tegar pada saat pasang surut. Saudara yang dikasihi Tuhan, Agnes adalah wanita yang memiliki pesona karena hidupnya takut akan Tuhan. Tetapi beberapa tahun setelah menikah, pesonanya itu sempat memudar. Hal itu terjadi karena ia terlalu sibuk bekerja, mengurus rumah tangga, dan ditambah lagi semakin banyak persoalan yang dihadapinya. Ia sering mengeluh, bahkan mulai depresi karena berhadapan dengan rutinitas yang sama setiap harinya. Agnes memohon agar suaminya turut memikirkan jalan keluar dari masalah dan depresi yang dihadapinya. Ia juga minta suaminya untuk lebih memperhatikan kedua anak mereka. Tetapi hal itu pun tidak banyak membantu. Agnes akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa mengatasi masalah itu tanpa pertolongan Tuhan. Menyadari akan keterbatasannya, akhirnya ia berdoa dan membangun kembali hubungan intimnya dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan membuat Agnes lebih tegar dalam menghadapi keadaan pasang surut dalam hidupnya. Saudara yang terkasih, dalam hidup yang begitu taat, Abraham pun mengalami masa-masa pasang surut itu. Setelah beberapa waktu Tuhan mengikat perjanjian dengannya, Abraham mengalami banyak persoalan yang membuatnya mengalami pasang surut. Kadang-kadang Abraham begitu percaya kepada perlindungan dan janji-janji Tuhan. Tetapi di lain waktu, ia seakan meragukan perlindungan dan janji-janji Tuhan. Tetapi semua itu justru membuat Abraham lebih mengandalkan Tuhan. Ada 3 rentetan peristiwa yang menggambarkan bahwa Abraham pernah meragukan perlindungan dan janji-janji Tuhan dalam hidupnya, yaitu yang pertama, ketika kelaparan menimpa tanah Negeb, Abraham dan Sarah pergi ke Mesir. Firaun terpikat oleh kecantikan Sarah dan ingin menyunting Sarah sebagai istrinya. Hal itu terjadi karena Abraham mengakui Sarah sebagai saudara, bukan sebagai istrinya. Abraham takut dibunuh. Yang kedua, yaitu ketika Sarah tidak juga hamil. Ia menyarankan agar Abraham menghampiri Hagar untuk memperoleh keturunannya. Tanpa menghiraukan janji Tuhan,
ia akhirnya mengikuti saran Sarah itu. Sedangkan yang ketiga, sekitar 24 tahun setelah peristiwa kelaparan di Negeb, Abraham kembali mengakui Sarah sebagai saudaranya kepada Abimelek. Hal itu dilakukannya karena ia takut kalau Abimelek akan membunuhnya karena mengetahui bahwa ia adalah suami Sarah. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Kristus tidak berarti bahwa kita tidak akan mengalami masa-masa pasang surut dalam kehidupan ini. Keadaan pasang surut mengajar kita untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Ketika kita mengalami pasang surut kehidupan, kita harus tetap maju, tetap taat kepada Tuhan, dan tetap yakin bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita melalui keadaan itu. Satu hal yang harus kita ingat adalah dalam keadaan pasang surut, Tuhan Yesus tetap beserta dengan kita. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk taat kepada Tuhan dan yakini bahwa Tuhan turut berkarya dalam setiap pergumulan kita yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya bahwa Engkau selalu menjaga kami di setiap waktu dan keadaan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu di sepanjang hidup kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami duka cita. Kiranya Tuhan memberikan hati yang mau terbuka untuk bisa menerima kehendak-Mu. Tuhan kiranya menghibur, memberikan kekuatan, dan memulihkan. Bagi yang sakit atau lemah fisik, kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan terus membimbing mereka, sehingga mereka menemukan jalan keluar. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.